Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 47. Judul perikopnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi perikop ini menceritakan percakapan antara Tuhan Yesus dan keturunan Abraham. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang walaupun mereka berasal dari Abraham, tapi karena tidak melakukan apa yang dilakukan Abraham, yaitu Abraham itu apa? Mendengarkan semua perkataan Allah, melakukan kehendaknya, Bapak segala bangsa. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan kamu itu bukan dari Allah, bukan keturunan Abraham. Kalau kamu keturunan Abraham, maka kamu akan melakukan persis apa yang dilakukan Abraham. Maka mereka akan mengenal Tuhan Yesus yang di depan mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, apabila kita mempunyai ayah ya, tapi kita tidak memperlakukan tidak berlaku seperti ayah kita. Kalau ayah kita baik ya, kalau kita tidak melakukan seperti yang dicontohkan ayah kita
ayah kita baik, melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita melakukan sebaliknya, walaupun kita secara biologis anak ayah kita, tapi Tuhan Yesus katakan itu bukan ayah kamu, karena kamu apa tidak mencontoh apa yang dilakukan ayah kamu. Kalau tidak anak Allah ya, berarti anak iblis. Ini yang dikatakan Tuhan, segala sesuatu yang daripada Allah pasti melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah. Tapi bila tidak, di sini dikatakan, karena itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di sini dikatakan ya, iblislah yang menjadi bapamu di ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Miris ya, miris. Jadi hanya ada dua pilihan, melakukan kehendak Allah, disebut anak-anak Allah, atau melakukan keinginan-keinginan yang bukan dari Allah. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan anak-anak iblis. Hanya ada dua pilihan. Tidak ada tengah-tengah. Yang ada hanya mau bertobat atau tidak. Karena pada dasarnya semua manusia berdosa. Mari ya kita renungkan ya dari ayat di awal perikop ini, di ayat 37, aku tahu, kata Tuhan Yesus, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Aku tahu, kata Tuhan Yesus, kamu itu keturunan Abraham, tapi kamu tuh mau membunuh aku. Kamu mau membunuh aku karena apa? Firmanku tidak ada di dalam kamu. Tidak ada kasih akan Allah. Tidak ada firman dalam diri mereka, ini kata Tuhan Yesus. Apa yang kulihat dari Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Tuhan Yesus katakan, apa yang aku dengar dari Bapa itu yang aku katakan. Di sini juga Tuhan Yesus katakan, apapun yang kalian dengar dari bapamu, itu yang kamu katakan. Jadi kalau mereka mau membunuh Tuhan Yesus selama itu ya, Tuhan Yesus katakan, karena kamu mendengar bapamu yang lain. Di sini apa? Disebutkan, Tuhan Yesus menyebutkan bapamu itu adalah iblis. Karena sampai mau membunuh Tuhan Yesus saja, Roh Kudus tidak berbicara kepada mereka. Tidak memperingatkan mereka. Karena tidak ada firman itu dalam diri mereka. Tidak ada kasih akan Allah dalam diri mereka. Tidak ada alarm dalam diri mereka. Roh Kudus itu kan alarm kita. Jawab mereka kepada Tuhan Yesus, Bapa, kami ialah Abraham. Kemudian jawaban Tuhan Yesus kepada mereka, jikalau sekirakannya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengatakan kamu anak Abraham, tentulah kamu akan mendengarkan firmanku. Tapi yang kamu lakukan ini adalah apa? Malah mau membunuh aku. Kalau kamu anak Abraham, kamu pasti akan mengerjakan apapun yang dikerjakan Abraham. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Ini yang katakan Tuhan Yesus. Aku itu mendengarkan perkataan Allah. Pekerjaan Tuhan Yesus. Mendengarkan perkataan Allah. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh Abraham. Karena memang Tuhan Yesus berasal dari surga. Di sini Tuhan Yesus katakan, kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri. Bapamu bukan Abraham. Kamu tuh mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, yaitu apa? Iblis. Iblis itu yang berusaha membunuh. Itu pekerjaan iblis. Dan ini Tuhan Yesus katakan, kamu tuh mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Ini jawaban orang-orang Yahudi tersebut. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Saat
Tuhan Yesus mengatakan itu, mengerjakan Bapakmu sendiri, mereka katakan membela. Kami itu tidak lahir dari zina. Jadi mereka tuh orang tua yang menikah baik-baik. Mereka mengatakan seperti itu. Kami itu dilahirkan dari keluarga baik-baik. Kami tidak zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jawaban mereka kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, Bapakmu itu, di sini katakan kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jadi pekerjaan Bapakmu itu lain, bukan Abraham. Mereka membela diri seperti itu. Kami itu tidak zina. Kami tidak dilahirkan dari zina. Keluarga kami baik-baik. Bahasanya di sini seperti itu ya. Bapak kami satu dari Allah. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ini yang katakan Tuhan Yesus. Kalau kamu berasal dari Allah, tentulah kamu mengasihi aku. Ini yang dikatakan ya Tuhan Yesus. Karena kalau mereka mengasihi Allah, ada kasih akan Allah dalam diri mereka. Roh Kudus yang berbicara mengatakan bahwa di depan mereka adalah Mesias. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Bapa mereka itu bukan Allah. Kalau kamu berasal dari Allah, tentu kamu akan mengasihi aku. Tapi di sini kamu tuh membunuh aku. Karena apa? Bapamu itu lain. Di sini Tuhan katakan bapamu itu iblis. Ini Tuhan sendiri yang katakan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Aku tuh datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri. Ini kehendak Allah, ini Tuhan Yesus katakan. Kamu tahu mengapa kamu tidak bisa mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Firman ini adalah perkataan dari Allah sendiri. Bahasa Roh Kudus itu sama-sama tahu ya. Wong ada yang ada di kehendaki Tuhan sama-sama ini tahu kok Roh Kudus berbicara. Kamu tidak dapat menangkap firmanku karena apa? Kamu tidak berasal dari Allah. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kamu mengasihi akan Allah, ada kasih akan Allah, ada Roh Kudus, tentu kamu akan mengasihi aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau ini ya, kalau mereka ada Roh Kudus, mereka pasti mengenal Tuhan Yesus. Roh Kudus dalam diri mereka seperti Elizabeth ketika mengandung Yohanes. Bayinya langsung melonjak dalam kandungan loh. Masih dalam kandungan tapi mengenal Maria. Luar biasa kan? Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Iblis itu bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Apa keinginan bapak mereka? Yang dikatakan Tuhan Yesus bapak iblis. Membunuh Tuhan Yesus. Memfitnah Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus disalib. Karena apa? Mereka melakukan keinginan-keinginan bapa. Tuhan Yesus katakan ya, bapa segala pendusta itu iblis. Iblis itu bapak dari segala pendusta. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Jadi siapapun yang ingin membunuh manusia, itu adalah bapaknya, iblis. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Orang yang menuruti keinginan-keinginan duniawi, Tuhan Yesus katakan itu adalah
anak iblis. Bapakmu itu iblis. Sebab apa? Tidak ada kebenaran dalam diri kamu. Karena kalau dia mencintai Allah atau bapaknya Allah, ada kebenaran dalam diri mereka. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri loh. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan, iblis itu ya kalau berdusta itu atas keinginannya sendiri. Karena apa? Karena iblis itu pendusta dan bapak segala dusta. Jadi Tuhan Yesus katakan, orang yang berdusta itu bapaknya ya iblis. Kenapa? Menuruti keinginan-keinginan mereka sendiri. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tuhan Yesus katakan sendiri. Kamu mau membunuh aku. Tuhan Yesus katakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Karena Tuhan Yesus itu kerjaannya cuma apa? Menyembuhkan orang, melakukan mujizat, berfirman di bait Allah. Itu saja kan? Melakukan mujizat, menyembuhkan orang aja dicari-cari kesalahan. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Apabila aku mengatakan kebenaran, apabila aku berfirman, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Ini yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada mereka. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan karena kamu tidak berasal dari Allah. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Siapapun yang berasal dari Allah, ia akan mendengarkan firman Allah. Dia akan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus itu didengarkan sendiri dari Bapa. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Miris ya. Saat Tuhan Yesus atau Mesias ada di depan mereka, mereka malah tidak mendengarkan. Kiranya ini jadi pembelajaran manusia zaman sekarang. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya selama kita di muka bumi. Kembalilah, karena pada dasarnya semua orang berdosa. Tapi jangan biarkan diri kita berada di kubangan dosa. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat kita. Dia yang memerdekakan kita. Karena Tuhan Yesus berdiri di atas hukum Taurat. Mustahil kalau kita melakukannya sendiri, tidak akan mungkin. Tapi bersama Tuhan kita dikuduskan. Kita dimerdekakan. Amin ya. Amin. Selama kita masih di dunia, itu kesempatan kita. Selama kita masih di dunia ini kesempatan kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat. Karena manusia itu pada dasarnya berdosa. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kita benar-benar ada kasih akan Allah, Roh Kudus berbicara. Mari kita berbesar kasih akan Allah. Biarkan firman Tuhan saja yang tinggal dalam diri kita, sehingga Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita rindu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak dari Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urap bani kepala Harun
yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin ya, puji Tuhan. Amin.